Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, kok nggak semangat gitu jawab salamnya? Jawab salam itu sunnah loh. Ali ulang sekali lagi ya. Yang nggak jawab salam Ali doain coba terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih yang rindu sama Ali? Kebetulan Ali punya pacar lagi buat Habib Ali Assegaf. Al-Habib bukan Assegaf, Al-Habib. Iya Bib, maaf, namanya juga anak-anak. Jalan-jalan ke Mesir, nengok piramid. Perginya dari provinsi Jateng. Kalau ngeliat Habib Ali Al-Hamid, makin yakin yang namanya Ali pasti ganteng. Ibu di pejabat orang tua satu calon Ali juga. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar rumah Bu ini. Gimana hati gak kita ketir? Lihat Habib Muhammad, ponakan Habib Umar ada di sini. Sebelum kita dengar ceramah Habib Ali mau ngajakin semua jamaah untuk salawatan dulu. Mau nggak? Ih, kurang keras nih suaranya. Mau nggak? Nabi putra Abdullah, manusia yang ku cinta. Assalamualaikum. Halo guys, tolong subscribe channel saya ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anara jami'al wujud bi maulidi sayyidil anam. Ahmaduhu ala ma awlana minal in'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha minal qulubil idham. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh bisyafa'atil ummah yawmal izdiham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina sabaquna bil imani wal islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati Al-Mukarram Guru Mulia Al-Habib Profesor Dr. Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid dari Malaysia. Yang saya hormati Kiai Haji Ahmad Mufti Ahmad Nasihin dari Sumatera Utara, dari Medan. Yang saya hormati Rektor Unsam serta seluruh sivitas akademika Unsam. Yang saya hormati pimpinan Majelis Anwarul Habib Fahmi Assegaf. Yang saya hormati para habaib, para tungku-tungku, para ustadz, tuan guru yang tidak mungkin saya sebut nama satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takdim. Mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga kepada para ikhwan, para akhwat yang dirahmati Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya berkumpul merayakan Maulid adalah salah satu daripada warisan leluhur kita, warisan indatu. Karena perayaan Maulid 100 hari sudah dicetuskan oleh salah seorang Sultan Aceh Darussalam, yaitu Sultan Ali Muhayyad Shah, yang beliau berkuasa tahun 1514 sampai 1530 Masehi. Beliau dikenal dengan 21 wasiat beliau. Salah satu daripada
21 wasiat Sultan Aceh. Poin yang ke-17 adalah diwajibkan bagi masyarakat Aceh merayakan Maulid dari kampung ke kampung selama 3 bulan 10 hari atau 100 hari. Di mana tujuannya adalah untuk membangun silaturahmi antar kampung atau antar desa, dan diwajibkan menyelenggarakan kenduri tidak pada waktu yang bersamaan agar antara kampung dengan kampung yang lain bisa saling berkunjung untuk bersilaturahmi. Berarti mengadakan Maulid di Aceh sudah jelas dari masa leluhur kita, karena ini salah satu daripada wasiat raja, wasiat sultan. Salah satu tujuan daripada memperingati Maulid adalah untuk mewujudkan rasa mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa perlu mewujudkan rasa mahabbah? Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan dalam kesempatan ini. Pertama, tempat kita di akhirat nanti tergantung siapa yang kita cintai. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis ketika beliau ditanyai oleh salah seorang daripada sahabat, kapan hari kiamat? Mata sah. Apa jawaban daripada sang Nabi? Bukan menjelaskan tentang kiamat, tapi beliau balik bertanya, ma'adatalah, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Jawaban daripada orang yang bertanya tadi, ma'adatu laha min kasiri salat wala shaum walakinni uhibbullah wa rasulah. Artinya aku tidak mempersiapkan untuk hari kiamat memperbanyak salat sunat dan puasa sunat, tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasul bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Atau anta ma'aman ahbab, pada satu riwayat. Tapi yang perlu kita ketahui di sini, sebagaimana dijelaskan oleh Sayyidina Hasan Al-Basri dalam kitab Ihya Ulumuddin, apa kata beliau? Ya ibna Adam, la yaghurrannaka qawlu man yaqulu al-mar'u ma'aman ahabba. Jangan pernah tertipu dengan ucapan seseorang itu akan berkumpul dengan orang yang dia cintai, selama cinta itu hanya di mulut saja. Lanjut daripada Imam Hasan Basri, fa innaka lan talhaq al-abrar illa bi a'malihim. Kamu tidak akan menyusul, tidak akan bergabung dengan orang-orang baik kecuali mengikuti amal mereka. Fa innal yahud wan nasara yuhibbuna anbiya'ahum wa laysu ma'ahum. Karena sesungguhnya orang Yahudi itu sangat mencintai Nabi, padahal mereka tidak dikumpulkan bersama Nabi. Dan ini menunjukkan bahwa semata-mata mencintai manfaatnya sedikit, tapi harus dibarengi dengan mengikuti akhlak Rasul, mengikuti ajaran Rasul, dan juga mengikuti teladan yang ada pada Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sesungguhnya perkara yang paling banyak memasukkan manusia dalam surga adalah taqwallah wa husnul khuluq. Maka dalam kehidupan kita harus mencontohi apa yang telah dicontohi oleh baginda Rasul agar kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya sekedar mencintai beliau, cinta ketika datang bulan Maulid saja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita jauh daripada ajaran dan syariat beliau. Kemudian poin yang kedua, Allah menjadikan bukti cinta kepadanya dengan mengikuti perintah Nabi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Artinya tolak ukur kecintaan seorang hamba kepada Allah terletak pada mengikuti ajaran Nabi. Maka orang yang mengikuti ajaran Nabi, maka sesungguhnya dia mencintai Allah. Orang yang tidak mengikuti ajaran Nabi, maka dia tidak mencintai Allah. Kemudian poin yang ketiga, cinta kepada Nabi harus di atas segalanya. Harus memprioritaskan cinta kepada sang Nabi, sebagaimana Nabi bersabda dalam riwayat, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Seseorang kalian tidak akan sempurna imannya sebelum aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia sekalian. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari ketika mensyarah hadis tersebut, beliau berkata, maksud
maksud daripada mahabbah yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis bukan mahabbah tab'an. Karena mahabbah tab'an secara tabiat dan naluri manusia itu mencintai diri sendiri. Dia tidak akan mau mengorbankan diri sendiri. Pasti seseorang itu lebih cenderung mencintai diri sendiri. Apabila mahabbah yang dimaksud oleh baginda Rasul dalam hadis tersebut adalah mahabbah ikhtiaran, mahabbah ikhtiyarian. Jadi harus berikhtiar, berusaha untuk merubah dasar cinta kepada diri sendiri, untuk merubah, meletakkan, memprioritaskan cinta kepada Nabi di atas segala-galanya. Ini baru kita mencapai kesempurnaan iman yang sesungguhnya. Kemudian dijelaskan juga alasan kenapa disebutkan 3 unsur dalam hadis riwayat Imam Bukhari tadi, yaitu tidak sempurna iman seseorang sebelum melebihi memprioritaskan cinta kepada Nabi, melebihi cinta kepada ayah, kepada anak, dan kepada manusia sekalian. Ada 3 mahabbah disebut di situ. Yang pertama mahabbah idlal wa i'lam, mahabbah karena pengagungan, mahabbah karena rasa hormat. Contohnya seperti mahabbah walid, kita mencintai ayah, mencintai sang ayah adalah karena ijlal wa i'lam. Adapun ayah mencintai anak, ini adalah mahabbah rahmah wa syafaqah, mahabbah syafaqah wa rahmah. Adapun mencintai sesama manusia, ini adalah mahabbah musyaqalah wa istihsan. Jadi 3 kelompok mahabbah tersebut, mencintai orang tua mahabbah ijlal, pengagungan dan penghormatan, mencintai anak mahabbah syafaqah dan rahmah, kasih sayang, mencintai sesama mahabbah musyaqalah wa istihsan, untuk menyerupai, untuk meniru ihsan orang kepada kita, maka kita membalas ihsan kepada orang lain, dan untuk berbuat baik. Itu disebut mahabbah musyaqalah wa istihsan. Belum sempurna cinta kita kepada Nabi kalau semua kelompok daripada mahabbah tersebut belum kita salurkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tanda dan bukti seseorang telah memiliki cinta seperti disebutkan dalam hadis tadi adalah dijelaskan dalam kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari. Seandainya seseorang itu ditawarkan antara tujuan dan maksud duniawi dengan ru'yat Nabi, melihat sang Nabi, pasti dia akan memilih ru'yat sang Nabi ketimbang maksud dan tujuan duniawi. Ini baru disebut ada bukti cinta. Kemudian pembuktian cinta kepada Nabi ini bukan hanya berlaku kepada para sahabat yang hidup di masa Nabi. Pembuktian cinta kepada Nabi bisa saja kita lakukan melalui bagaimana mengikuti sunnah-sunnah beliau, bagaimana mengikuti ajaran-ajaran beliau, dan membenci segala kemungkaran-kemungkaran yang bertentangan dengan daripada sunnah Nabi. Salah satu sunnah yang jarang sekali orang mengamalkannya pada masa sekarang adalah sunnah sebagaimana dinasihat oleh Nabi kepada Anas bin Malik, salah seorang khadim beliau. Apa kata Nabi? Ya bunayya, wahai anakku, in qadarta an tusbiha wa tumsi, in qadarta an tusbiha wa tumsi laisa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. Jika kamu sanggup ketika pagi sampai sore kamu tidak memiliki sifat dendam, sifat permusuhan untuk seseorang pun, maka lakukanlah. Ghishun diterjemah, disyarahkan dalam syarahan hadis. Makna ghishun ini ada niat musuh, ada niat kurang baik kepada orang, ada niat untuk idrar, untuk memudaratkan orang lain, untuk membahayakan orang lain. Ini banyak terjadi pada masa sekarang, karena mungkin beda pilihan, karena mungkin beda sikap, beda pendidikan, apapun yang membedakan kita, menjadikan perkara yang gampang kita bermusuhan dengan sesama umat Nabi Muhammad SAW. Maka kata Rasulullah melanjutkan, wadzalika min sunnati, demikian tidak ada permusuhan dalam hati dan rasa dendam, min sunnati, termasuk salah satu sunnahku. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani, siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia telah mencintai. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan siapa yang mencintaiku dia akan bersamaku dalam surga. Mudah-mudahan Allah
dan kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah, dan insya Allah akan dikumpulkan bersama beliau dalam surga. Kemudian setiap orang beriman punya rasa cinta kepada Nabi itu pasti. Di mana saat cinta itu hadir dalam jiwanya, ia akan bergegas meninggalkan keburukan. Ada rasa rindu untuk berziarah Nabi dan semisalnya. Namun perasaan itu kadang-kadang sering hilang daripada kita akibat kelalaian-kelalaian. Cinta kepada Nabi kita fawud, ada perbedaan antara satu orang dengan orang lainnya. Karena kita banyak terjadi ghaflah, terjadi kelalaian dalam kehidupan, sehingga cinta kepada Nabi lebih sering terhijab atau tertutup oleh kelalaian-kelalaian yang ada pada kita. Oleh karena perasaan cinta kepada Nabi bagi setiap secara umum manusia cepat bisa hilang, maka kita perlu menjaga sebab-sebab untuk membuat rasa cinta kepada Nabi selalu terpatri dalam hati kita agar tidak hilang dan cepat muncul kembali. Beberapa hal yang dapat memberikan rasa mahabbah dan cinta kita kepada Nabi. Yang pertama, mengenang jasa dan kebaikan Nabi kepada kita umatnya. Manusia memang punya tabiat mudah timbul rasa cinta dan senang kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Tentu dengan mengenang jasa-jasa Rasulullah, ini akan menumbuhkan rasa mahabbah kita kepada beliau. Mengenang perjuangan Nabi di awal dakwahnya, dan dari dulu Nabi dicintai, tapi ketika Nabi sudah mengajak umat untuk bertauhid malah dimusuhi. Karena Nabi sebelum beliau berdakwah, beliau adalah rajulun salih, tapi ketika beliau berdakwah, beliau sudah menjadi rajulun al-muslim. Orang ketika menjadi al-muslim biasa banyak dimusuhi. Jadi dari perjuangan Rasulullah bisa menambahkan rasa mahabbah kita kepada beliau. Kemudian cara lain untuk menumbuhkan rasa mahabbah kepada beliau, mengenang bagaimana Rasulullah merasakan tantangan dakwah sampai harus berhijrah ke Madinah. Di antara lain cara untuk menumbuhkan mahabbah, mengenang tentang bagaimana cinta Rasulullah yang luar biasa kepada umatnya sampai akhir hayatnya masih beliau mengingat umatnya, lebih-lebih lagi kaum wanita. Kemudian mengenang bagaimana Rasulullah di mahsyar menolong umatnya dengan panggilan ummati 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 analaka analaka. Padahal Nabi yang lain menyebutkan naksi-naksi, tapi Nabi kita selalu lebih mementingkan umatnya. Cara yang lain sering bersalawat dan membaca sirah Nabi. Bersalawat, membaca sirah Nabi bisa menjadi salah satu penyebab atau faktor timbulnya rasa mahabbah dalam hati kita. Hadir ke majelis ilmu, hadir ke majelis salawat untuk bagaimana kita bisa terbuka hati, bagaimana agar hati kita dapat sinar, dapat pancaran ilahi dengan sebab berbanyak salawat dan juga hadir kepada majelis ilmu. Ini juga salah satu daripada cara untuk mewujudkan rasa mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, untuk mewujudkan mahabbah, mengenang bahawa hidup kita di dunia ini akan berakhir, kita akan hidup abadi di akhirat nanti. Maka amal kita sedikit yang belum cukup untuk membuat kita berhak mendapatkan rahmat Allah. Mudah-mudahan dengan syafaat Rasulullah kita berhak mendapatkan rahmatnya. Maka kesimpulan, seseorang akan dikumpulkan di akhirat nanti bersama sosok yang ia cintai. Maka jalan untuk kita selamat di akhirat nanti adalah dengan mencintai Nabi dan mampu menempatkan dan mengikuti syariat beliau. Tolak ukur cinta Nabi yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu menempatkan cinta Nabi di atas segalanya, dan kita lebih memprioritaskan syariat Nabi dibandingkan pribadi kita sendiri. Agar cinta Nabi tidak cepat hilang, maka jiwa kita harus didekatkan dengan sesuatu yang membuat mahabbah kepada Nabi selalu agar terupgrade dalam jiwa kita rasa mahabbah kepada sang Nabi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal-'afwu minkum, adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian mengatakan, Habib, kalau boleh jangan ke Unsal. Unsal itu repot urusannya, payah urusannya.
Sulit kalau mengurus gedung di situ, karena mereka birokrasinya lumayan repot. Kemudian tanpa menyerah, Al-Faqir teringat bahwa saya mesti lewat anak-anak muda. Saya menghubungi presiden mahasiswa. Dafa saat itu tersebut kita duduk dan kita menyampaikan bahwasanya Dafa kita ingin buat maulid hanya untuk baginda Nabi Muhammad. Tanpa panjang lebar, hadirin anak muda tersebut mengatakan, Habib kalau untuk Rasulullah kita siap bantu sampai ketemu jalurnya. Akhirnya ada Dafa presiden mahasiswa pergi ke Banda Aceh karena kebetulan Pak Rektor ada acara di Banda Aceh untuk menemui Rektor cuma supaya untuk dapat izin ini. Saya berpikir ini kira-kira Pak Rektor bakal izinin atau tidak, ini saya khawatir. Ternyata ketika disampaikan dengan Pak Rektor menjawab mengatakan bahwasanya kalau untuk Nabi Muhammad kita buat, bahkan kita nggak cuma buat, kita mesti dari pusat kita akan bantu biaya juga. Wahai hadirin, ketika dulu Bapak Soekarno mengatakan bahwasanya berikan aku 10 pemuda, maka akan aku goncangkan Indonesia, maka cukup kita berikan pemuda-pemuda Unsam, kita goncangkan gedung ini dengan nama Sayyidina Muhammad. Anak-anak muda zaman sekarang hadirin, mereka adalah orang-orang yang dibanggakan oleh baginda Rasulullah. Teringat Al-Faqir Amri ketika Kiai Haji Mufti Ahmad Yusuf Guru Al-Faqir mengatakan bahwasanya jangan pernah membalas apapun dengan kebencian. Maka teringat salah satu ketika buat maulid 4 tahun yang lalu, Jalsatul Itsnain. Lagi maulid, ada orang yang lewat daripada majelis kemudian teriak dengan omongan yang kurang pantas, teriak kepada majelis. Sampai dilacak dengan intel majelis Nazarul Habib, ketemu orang. Dilacak ketemu orangnya, dibawa ke rumah. Ada sebagian mengatakan, Habib perlu disidang saja, viralkan segala macam. Tapi Al-Faqir ingat ajaran Kiai Haji Mufti Ahmad Nasir. Kemudian datang dengan unginya, Al-Faqir maafkan, dan saat tersebut entah kenapa hadirin gilanya saya tuliskan nama dia, saya simpan nomor HP-nya, saya sebutkan, saya tulis calon khidmah. Saya tunggu setahun, 2 tahun, gak pernah hadir juga hadirin, meskipun saya tuntut saja, tulis calon khidmah. Kemudian setahun yang lepas, dia pernah hubungi, Habib saya pengen ada majelis boleh, saya bilang silakan, tapi tak kunjung datang. Saya pikir mungkin ada doa yang kurang kuat sehingga saya ubah namanya calon khidmah Rasulullah. Sebab kalau calon khidmah saya khawatir saya hanya berharap dia khidmah kepada saya, tapi saya ingin dia khidmah kepada Rasulullah. Ketika malam hari ini saya bikin acara di WhatsApp, tiba-tiba masuk SMS dari calon khidmah Rasulullah. Dia mengatakan, Habib kebetulan saya dewan daripada kementerian di WhatsApp dan saya mengurus acara pada malam hari ini, dan pada malam ini dia berkhidmah kepada Rasulullah. Saya rasanya mesti ubah malam ini daripada calon khidmah Rasulullah, saya ingin buat ahli khidmah Rasulullah. Maka hadirin, sebagaimana juga yang pernah diceritakan bahwasanya kalau hadir Muhammad Marfir, saya tidak tahu hadir atau tidak hadir, yang beliau datang kepada Al-Faqir setelah sholawat, beliau mengatakan bahwasanya saya Habib daripada Papua, dulu saya Kristen, terus lantas sudah masuk Islam. Nah, kenapa? Sebab kata dia, 10 malam setiap malam saya bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mahasiswa daripada Islam. Saya tanya mimpinya apa? Baginda Rasul cuma datang, kemudian cuma sebut kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lalu pergi. Besok datang lagi cuma mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lalu pergi. Tadi saya penasaran sama kalimat tersebut sebab gak pernah dengar dari kecil. Saya tanya tangguh di dekat-dekat kampus, kata beliau. Kemudian saya tanya, ternyata itu kunci untuk masuk ke dalam Islam. Kalau begitu, kalau Rasulullah sudah ajarkan, hari ini saya masuk Islam, kata dia, sehingga dia masuk ke dalam Islam disebabkan bermimpi berjumpa dengan Rasul yang mengajarkan kalimat tersebut. Dan tidak mustahil hadirin, baginda Nabi Muhammad akan memerhatikan anak-anak muda yang dalam hatinya penuh kecintaan pada baginda Nabi Muhammad. Hanya sederhana dalam cinta, tema kita dalam majelis maulid tahun ini hadirin ingin menunjukkan bahwasanya bagaimana Nabi Muhammad bisa memandang kesederhanaan cinta yang engkau berikan kepada Rasulullah, tapi tidak pernah sederhana bagi baginda Nabi Muhammad. Walaupun engkau memberikan kesederhanaan cintamu, setiap malam kau keluar untuk maulid, membacakan sholawat untuk baginda Rasulullah, memuji kepada baginda Nabi Muhammad yang mungkin cenderung dilihat sederhana oleh orang lain, tapi tak pernah sederhana untuk baginda Nabi Muhammad. Sebab itu mudah-mudahan malam kemuncak ini hadirin yang nanti akan terdengarkan ilmu daripada Kiai Haji Mufti Ahmad Nasir dan Habib Ali Zainal Abidin, mudah-mudahan malam ini menjadi penutupan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan menjadi penutupan yang menjadi laporan terbaik kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita diberikan umur panjang oleh Allah sehingga bisa bertemu di dalam majlis maulid tahun yang akan datang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Al-Faqir. Al-Faqir mengucapkan terima kasih banyak kepada Sayyidina Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid yang telah mengunjungi jemputan kami.
seluruh para alim ulama, Haji Mufti Ahmad Nasir, Dr. Abi Zahrul juga yang jauh-jauh dari Samarinda memenuhi undangan kami, maka kami haturkan terima kasih banyak, ribuan terima kasih banyak. Jazakumullah khair, ahsan jazak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan guru-guru kita dengan keberkahan yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. A'anallahu wa ijma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka sebelum kita lanjutkan dengan ceramah guru-guru mulia kita, maka Al-Fakir ingin mengajak semuanya untuk bersalawat. Sebab ada dua orang anak muda yang saya ceritakan tadi, hatinya berefek karena salawat pada baginda Nabi Muhammad. Maka bayangkan kalau anak muda pada gedung yang mulia ini, pada malam hari ini, dia mengeraskan suaranya untuk salawat pada baginda Rasulullah, insya Allah tidak keluar daripada gedung ini kecuali kita menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala jadikan kita insan yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita insan yang dimuliakan oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan semuanya bisa mengangkat suara untuk salawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua angkat suara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa
ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Mufti Ahmad Nasir, pimpinan Pondok Pesantren Al-Bushra dan pimpinan Majelis Darus Sufa Kota Medan. Kepada Kiai Haji silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Ali Al-Habsyi mengatakan Lailat Safa qad safat ma'na wa nuruha bainana yubsam. Malam ini adalah malam kebersihan hati. Sungguh malam ini jadi indah untuk kita karena cahaya baginda Nabi Muhammad. Hadiah Nabi Muhammad dibagikan malam ini di Anwarul Habib. Masih semangat? Kira-kira bubarnya jam berapa? Gak dengar? Subuh ya hari. Enggak, saya memperkirakan gini saja. Saya ngomong bolehlah 15 menit, 20 menit. Tapi Habib Ali bicara berapa jam? 2 jam. Harapan orang Langsa, kalau enggak sampai 2 jam, kita harapkan beliau tahun depan ikut penutupan Maulid Anwarul Habib lagi. Amin ya Rabbal. Malam asyik sama habaib, malam asyik sama ulama. Kita membayangkan cemana nanti di akhirat asyik sama Rasulullah. Ya Rabb, ya Rabb. Kalau udah duduk sama Rasulullah, nggak kebayang sama kita. Sekarang saja kita duduk sama Habib Ali. Kalian kepikir makan malam tadi belum? Nggak kepikir kan? Ada yang kepikir punya janji sama istrinya beli mie Bangladesh. Nggak ada kan? Asyik enak. Nanti pun juga kelak di akhirat di surga. Gak mungkin ada orang kemudian berdiri, ya Rasulullah ada urusan sama bidadari. Gak akan ada. Karena hakikat nikmat terbesar surga adalah baginda Nabi Muhammad. Seorang tabi'in kumpul. Datang saat itu satu orang sahabat Sayyidina Qaqqa bin Amr At-Tamimi. Beliau mengatakan, ya Sayyidina Qaqqa, takallam fina wasyawwidna ilal jannah. Kau berbicara kepada kami dan buat kami rindu pada surga. Seorang yang bernama Qaqqa bin Amr, yang beliau sahabat mulia, yang pernah suatu saat Sayyidina Khalid bin Walid dalam sebuah peperangan, beliau meminta bala bantuan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Khalifah Rasulullah. Berikan bala bantuan dari kota Madinah minimal 3.000 pasukan. Kemudian dikirim surat sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dibawa sama Sayyidina Qaqqa bin Amr. Di dalam suratnya Sayyidina Abu Bakar di antaranya tertulis, aku pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yuhzamu jaisyun fihim Qaqqa bin Amr. Tidak akan terkalahkan pasukan yang di dalamnya ada Qaqqa bin Amr. Sayyidina Qaqqa singkat mengatakan, ketika ditanya buat kami rindu kepada surga, beliau mengatakan fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
di dalamnya ada Rasulullah SAW. Maka terima kasih para asatidz kita, para tengku, para abi, abia, abati dan semuanya. Ya, mudah-mudahan semua amal dari para ulama, para habaib, tim khidmah, insya Allah yakin kita Rasulullah akan membalasnya di dunia dan di akhirat. Yakin, insya Allah. Karena Rasulullah ini orang yang paling dermawan. Rasulullah orang yang paling akhlakul karimah. Rasulullah orang yang paling kepingin nyenengkan semua orang. Gak terbayang sama kita gimana capeknya Rasulullah untuk umatnya di dunia, perhatian Rasulullah di barzakh, mau meninggal dunia, ya beliau merasa sakit akan sakaratul maut, nanya sama malaikat Israel, si sakit ini kah kematian? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ini cabutan yang paling halus yang aku lakukan ya Rasulullah. Beliau tidak memikirkan dirinya, malah beliau berpikir, jadi umatku nanti lebih berat dari ini. Jadi umatku lebih berat. Beliau kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma khafif ala ummati wa thaqil alaihi. Ya Allah, ringankan untuk umatku sakaratul maut dan buat berat pada diriku ya Rasulullah. Ya Allah, dalam sebuah riwayat Nabi meminta separuh sakit sakaratul maut diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Mudah-mudahan husnul khatimah semuanya berkat baginda Nabi Muhammad. Bahkan sebagian ulama mengatakan arti Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rahmat di sini wahab, berikan kepada kami rahmatan. Rahmat adalah hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut hadir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah kalau Rasulullah hadir, rahmat Allah sampai kepada kita semuanya insyaallah. Malam ini juga demikian, rahmat Allah dikucurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini hujan tsunami untuk bangsa. Bukan tsunami air, tapi tsunami rahmat. Tsunami rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dapat rahmat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang-orang kafir dapat rahmatnya Nabi Muhammad, orang-orang fasik dapat rahmatnya Nabi Muhammad. Bagaimana pula kemudian yang aktif di Anwarul Habib? Bagaimana pula yang senang dengan salawat kepada Rasulullah? Bagaimana pula yang khidmah-khidmah kepada Majelis Anwarul Habib? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Ini ucapan ulama atau hadis atau Quran? Ucapan ulama, hadis atau Quran? Quran. Quran ada dhaif, ada sahih, ada hasan, apa enggak? Enggak ada ya? Allah yang bilang, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Allah yang bilang. Jangan pula bilang itu hadis dhaif. Pahok kali orang bilang itu hadis dhaif. Semua hadis urusan maulid dhaif. Ini bukan masalah hadisnya yang dhaif, otakmu yang dhaif. Dibilangin fadilah sholawat dhaif, dibilangin fadilah zikir dhaif, dibilangin fadilah untuk senang dengan lahirnya Rasulullah, dibilang dhaif pula. Yang betul itu bukan hadisnya yang dhaif, orang itu otaknya yang dhaif. Ini Al-Quran dengan jelas. Allah yang berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Supaya Anda pahami, di awal surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Allah Rabbil alamin. Nabi Muhammad rahmatan. Maka ada rahmat Allah yang diturunkan yang tidak lewat
semuanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkeinginan dan berkehendak untuk menciptakan semua makhluk, maka Allah menentukan pertama yang dibuat oleh Allah, pertama yang diciptakan oleh Allah adalah cahaya baginda Nabi Muhammad. Ketentuan dari Allah. Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, "Fa nuru hadzal habib awwal makhluqin baraza fil alam wa minhu tafarraqa al-wujud ba'da khalqin fima hadatha wa ma taqaddam." Nur cahaya baginda Nabi Muhammad adalah awal makhluk. Saya tidak membacakan hadis Jabir. Mungkin nanti sebagian Abi Abadi juga mengetahui akan kedudukan hadis Jabir yang tanya sama Rasulullah. Tapi saya mengucapkan ucapan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam Maulid Simtud Durar, "Fa nuru hadzal habibi awwalu makhluqin baraza fil alam." Cahaya baginda Nabi Muhammad adalah makhluk pertama yang dimunculkan oleh Allah di alam semesta. Tuan, mohon maaf, menyikapi berbagai macam kadang-kadang tentang masalah hadis ini dhaif dan lain sebagainya. Bisa jadi hadis ini secara sanad dhaif, tapi artinya disepakati oleh seluruh para ulama. Artinya disepakati oleh seluruh para ulama. Di antaranya tentang cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan manusia, disujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala para malaikat kepada Nabi Adam, maka hakikatnya adalah para malaikat semuanya sujud kepada cahaya Rasulullah yang dititipkan di tubuh Nabi Adam. Ya. Setelah di alam duniawi kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala menentukan yang bahagia adalah yang menerima Nabi Muhammad. Yang celaka adalah yang menolak Nabi Muhammad. Maka beliau Nabi Muhammad adalah al-haddul fasil, batas pemisah. Dalam urusan iman, dalam urusan kedekatan kepada Allah, dalam urusan kemuliaan di sisi Allah, pembatasnya adalah Nabi Muhammad. Orang Yahudi percaya sama Allah, tapi mereka kafir. Kenapa? Tidak percaya sama Nabi Muhammad. Orang kafir Quraisy percaya sama Allah. Mereka kalau diombang-ambingkan ombak, mereka yang diteriakkan bukan Lata Uzza tapi Allah. Namun karena gak iman sama Nabi Muhammad, kafir mereka. Nasrani iman sama Allah, tapi mereka tidak iman sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan demikian, ini dalam urusan iman dan kafir. Dalam urusan kemuliaan juga demikian. Ketentuan utamanya Nabi Muhammad. Saya tidak merendahkan berbagai macam ibadah, Tuhan, tapi ini perlu untuk disampaikan karena banyaknya orang yang salah paham. Dia anggap zikir kepada Allah itu ibadah, tapi sholawat sama Nabi Muhammad tidak ibadah. Benar apa salah? Jelas salah. Ya kan? Zikir ibadah kita akuin, tapi kalau kau tidak mengakui sholawat itu ibadah, belajar di mana kau? Pondok mana yang ngajarin kamu gak senang sholawat? Hah? Abinya belajar di mana? Kalau belajar di Mudi aman, tapi saya tidak tahu kalau belajarnya di planet Mars. Loh, kok ada ulama kok gak senang sholawat? Hati apa itu? Hah? Maka ya ikhwan, sholawat ini adalah ketentuan utama. Cinta sama Nabi adalah ketentuan utama kesempurnaan iman.
Tidakkah sampai kepada kita semuanya hadis Nabi bersabda, tadi disebut oleh Abi Zar, tidaklah beriman atau diartikan tidaklah sempurna iman salah satu di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada ayahnya, anaknya, semua manusia. Kemudian wa fi riwayatin wa min nafsihi allati baina jambayhi, dan dari nafsunya sendiri, dirinya sendiri. Karena memang kita lihat dari jalur manapun, Rasulullah itu orang yang paling pantas dicintai, paling wajib dicintai. Jalur apapun. Kau senang sama orang, jalur apa kira-kira? Jalur fisik. Jalur fisik. Tidak ada yang lebih ganteng dari Rasulullah. Kulit tidak ada yang lebih bagus dari Rasulullah. Abiyat musyarraban bi umrah, putih kemerah-merahan. Ada sebagian guru-guru kita menyebut dimirip-miripkan dengan kulitnya Abu Yasin Muhammad Ali Al-Maliki. Putih kemerah-merahan. Padahal dia hidupnya di padang pasir, panas terik, tidak ada AC. Orang langsung sering di AC. Kulitnya apa? Kulitmu. Itu kulit muka itu yang sering pakai sabun. Cemana pula kulit pantat. Gak kebayang sama kita. Kulit kita, kulitmu udah sering di AC, gak putih-putih. Cemana pula kalau kau hidup di Mekah, gak ada AC, gak ada kipas angin. Ya apa model kulitmu kira-kira? Maka andai Rasulullah itu gak ada mukjizat. Ulama mengatakan andai kan gak ada mukjizat, wajah Rasulullah itu sudah mukjizat sudah. Ya. Sama juga demikian para ulama. Ya kan? Anda nengok Habib Ali sejuk apa enggak? Akhwat gak ada yang jawab itu. Melihat Imam Al-Hamid sejuk apa enggak? Sejuk apa enggak? Nah, niatkan mudah-mudahan insya Allah melihat kakeknya insya Allah di surga insya Allah. Amin. 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 Dari jalur ganteng, Rasulullah paling ganteng. Jalur kedua, orang senang itu karena faktor kebaikan dia, karena jasa. Meskipun dia jelek, tapi kalau sering kasih duit sama kita, ya senang juga kita. Ya. Meskipun dia jelek hitam, tapi kalau setiap sore masih ini Aceh, ya senang juga kita. Karena apa? Jasa. Sekarang ada cari jasa yang lebih besar daripada jasa Rasulullah. Ada? Tidak ada. Jasa Rasulullah paling besar. Tiga, karena faktor kesempurnaan batin, ilmu, kedudukan mulia, akhlakul karimah. Ya. Mohon maaf kita mencintai guru kita karena faktor jasa. Kita menghormati guru-guru kita, sanad ilmu kita, meskipun kita nggak ngerti wajahnya beliau gimana, tapi kita berani mati. Sama juga demikian, kita jaga kehormatan Imam Syafi'i, kita jaga kehormatan ini dan lain sebagainya. Kenapa? Karena faktor kemuliaan ilmu mereka, kemuliaan beliau-beliau, kemuliaan akhlakul karimah mereka, kemuliaan jasa yang telah diberikan kepada umat. Kita cintai mereka. Dan tidak ada yang pastinya lebih mulia, lebih agung daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perkuatkan hati Tuhan. Ini malam penutup 40. Maulid Arba'in 40 udah ditutup. Tapi insya Allah selalu bisa ditingkatkan mahabbah kepada Rasulullah. Senang salawat sama Rasulullah, senang sama majelis-majelis ilmu,
senang sama majelis-majelis zikir dan sholawat. Pandanglah majelis-majelis itu adalah pengantar kita kepada Allah. Pengantar kita kepada Allah. Ya, sibukkan diri kita dengan sesuatu yang manfaat. Sibukkan diri kita dengan sesuatu yang barokah. Dan saya meyakini gak ada yang lebih berkah daripada salawat salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah amal yang dipastikan diterima oleh Allah. Ya, khususnya waktu-waktu kita anak-anak muda. Tadi disampaikan oleh Habib Fahmi, ya, tentang anak muda, gimana yang dahulunya nggak terima majelis, tapi sedikit demi sedikit tuan barokah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, khususnya di hari-hari ini, di bulan-bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, yang tadi juga disampaikan sama Abi Zahrul, ada seorang sultan di Aceh yang membuat wasiat 100 hari maulid. 100 hari maulid. Berarti kan harusnya semuanya berlomba-lomba kepingin ngerebut maulid arba'in. Nah kok saya dengar ada pula masjid yang gak nerima maulid arba'in. Ada di Langsa. Ada apa enggak? Hah? Nolak pula maulid arba'in. Hah? Kita dengar hanya gara-gara apa? Gara-gara dendam. Ya Allah. Hanya udah dendam ini alat sebagai bentuk kita mengungkapkan ekspresi cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya kita berusaha semaksimal mungkin saling dukung mendukung, rebutan jadwal maulid arba'in. Ya, yang nggak kedapatan maulid arba'in, bilang sama Habib Fahmi, buat arba'in kedua. Buat? Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Nah, dengar tuh Habib, maulid arba'in kedua. Lah memang waktunya Pak, ibadah yang menempati waktu itu lebih utama. Ya, saya tidak merendahkan zikir apapun, tapi zikir sebelum subuh yang terafdal adalah istighfar. Karena Allah menyebut wal mustaghfirina bil ashar. Ya, saya tidak merendahkan ibadah apapun, tapi ketika malam Jumat, hari Jumat yang terafdal, baca kahfi, kemudian banyak sholawat kepada Rasulullah. Ketika hari Jumat juga demikian, khotib sudah naik mimbar, tak boleh melakukan apapun, haram melakukan apapun. Maka tengok waktu apa tuntutan Allah kepada kita. Apa tuntutan Allah? Sama juga demikian. Kalau dalam Al-Quran yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad akan hilal-hilal anak bulan. Bilang kepada mereka, katakan kepada umatmu hiya mawaqit, itu adalah waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah, miqat. Artinya apa? Kalau kita mau masuk bulan Rajab, apa yang kita pikir? Yang kita pikir Isra Mi'raj. Bulan Rajab. Kita masuk bulan Sya'ban, apa yang kita pikir? Nisfu Sya'ban. Ya kan? Mau masuk Ramadan, apa yang kita pikir? Puasa, tarawih, tadarus, nuzulul Quran, apalagi Lailatul Qadar dan sebagainya. Kita masuk Syawal, apa yang kita pikir? Idul Fitri, puasa 6 hari, silaturahim, maaf-maafkan dan lain sebagainya. Masuk bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, apa yang kita pikir? Persiapan haji. Yang tak bisa haji, persiapan beli kambing untuk nyembelih kurban. Sebelum Idul Adha ada hari Arafah, itu kita masuk bulan Muharram, apa yang dipikir? Hijrahnya Nabi. Terus apa lagi? Asyura. Ya kan? Tasu'a, Asyura, puasa. Masuk bulan Rabiul Awal. Apa yang kalian pikir? Apa yang dipikir?
dizikir? Maulid Nabi, apa lagi Tuhan? Ya kan? Maka yang muda-muda, yuk, yang dizikir adalah peringatan Maulid Nabi. Kita berusaha, kita ajak orang sama-sama sholawat. Ini masih muda, ya kan? Gak bulan Dzulqa'dah, gak bulan Dzulhijjah, gak bulan Muharram, sampai Maulid bahas fufu fafa aja. Entah apa fufu fafa. Kurang bahasan dong. Saya tidak tahu lah urusan politik, saya pun tidak paham, cuma dengar aja namanya lucu gitu aja kan. Fufu fafa. Oh ya, politik aja yang dibahas. Politik itu tidak dibahas. Urusan artis dibahas. Urusan viral dikit dibahas. Gak ada yang lebih viral dunia akhirat sepanjang masa melebihi baginda Nabi Muhammad. Orang kalau viral pun sesaatnya. Gak mungkin ada orang viral sampai puluhan tahun. Ya, viral kemarin sebentar, kemana sekarang? 2 tahun yang lalu, lato-lato, mana sekarang lato-lato? Mana sekarang? Gak ada. Ya, tak apa-apa semuanya sekarang viral ikut semuanya. Gak ada yang lebih viral daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya selalu senang menyebut Rasulullah, gembira menyebut Rasulullah. Ma'ana farah bin Nabi asa alaina yadum. Mudah-mudahan kegembiraan ini dilanjutkan oleh Allah sampai di surga bersama para habaib kita, para guru-guru kita, orang-orang tua kita, orang-orang yang kita cintai di bawah bendera baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walafu minkum. Jam berapa? Jam berapa sekarang? Baru jam 8 dulu katanya Beb. Kata mereka baru jam 8. Santai Pak, santai. Kalian duduk berapa jam di sini? Jadi tadi awal berapa jam? Yang depan-depan yang saya tanya, bukan saya tanya yang di pinggir pintu, enggak. Yang di pinggir pintu baru datang gitu. Termasuk saya terlambat. Kalian duduk di sini 3 jam, 4 jam, insya Allah bernilai 4 juta tahun di surga insya Allah. Insya Allah. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Masih jam 8 Habib Ali, insya Allah tenang semuanya, apalagi semuanya rindu sama antum, ahbabukum. Mudah-mudahan antum anggap kita semuanya murid-murid antum, dan insya Allah digabungkan dalam rombongannya keluarga dan datuk-datuk beliau semuanya dan guru-gurunya insya Allah ila yaumil qiyamah. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin berbahagia, mari sama-sama kita dengarkan tausiah yang terakhir dari Habib Profesor Dr. Ali Zainal Abidin Al-Sibhani bin Abu Bakar Al-Hamid, pimpinan Majelis Darul Muntazar dari negeri jiran Malaysia. Kepada Habib waktu tepat disilakan. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Rasanya banyak hari ini tsunami rahmat seperti yang disebutkan tadi kepada kita, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada awal acara ini diadakan, detik demi detik, jam demi jam, sampailah kita sampai kepada penghujung acara pada malam hari ini, yang kalau dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang diberikan kepada kita yang hadir dalam majlis untuk bersalawat kepada Rasulullah, mungkin kita tak akan berganjak daripada tempat ini.
Akan tetapi hikmah daripada Allah dengan tidak dibuka segala-galanya, karena kita sebagai manusia yang memiliki kekurangan dan kelemahan, serta keterkaitan dan tanggung jawab baik kepada pekerjaan, kepada keluarga dan seterusnya, maka ditutup segala-galanya agar supaya kita bersederhana di dalam kita beribadah kepada Allah, bersederhana dalam kita melakukan ketaatan kepada Allah. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang kesederhanaan. Ahbib habibaka hanan ma asa an yakuna baghidaka yawman wa baghidaka hanan ma asa an yakuna habibaka yawman. Cintailah siapa saja yang kamu cintai, tapi jangan berlebihan. Mungkin satu hari dia akan menjadi orang yang bermusuh dengan kamu. Dan kalau kamu tidak suka kepada orang lain, jangan berlebihan. Mungkin satu hari orang itu akan menjadi orang yang kamu sayangi. Di dalam cinta kesederhanaan ini, kecuali kepada Allah dan Rasulnya, kecintaan kepadanya mesti lebih, dan tidak boleh disamakan dengan kecintaan kepada sesiapapun juga. Seperti yang kita dengar sebentar tadi daripada Fadil Ustaz Dr. Abi Zahrul tentang pembahagian cinta antara cinta tabi'i atau ikhtiari dan cinta taklifi. Cinta tabi'i adalah cinta yang dianugerahkan oleh Allah sebagai satu nature, satu fitrah. Adapun ikhtiari atau taklifi adalah cinta yang patut, wajib kita usahakan dan kita lakukan. Sahabat Nabi bernama Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi, la anta ahabbu ilayya min waladi wa walidi wan nasi ajma'in illa nafsi." Wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai, lebih daripada ayahku, lebih daripada anakku dan seluruh manusia, kecuali diriku sendiri. Aku masih lebih cinta diriku berbandingkan engkau. Baginda bersabda, "Lamma ba'di ya Umar." Dan belum cukup wahai Umar. Tahap kecintaan yang diungkapkan oleh Sayyidina Umar waktu itu adalah sampai kepada tingkat di mana lebih dicintai Nabi lebih daripada segala-galanya, termasuk keluarganya, kecuali dirinya. Nabi menjawab, belum cukup. Kamu mesti berusaha. Kamu mesti beramal, kamu mesti bermuhasabah. Kalau belum cukup kecintaan seseorang kepada Nabi, melainkan melebihi daripada dirinya sendiri. Mengevaluasi apa yang dikatakan oleh Nabi kepada Sayyidina Umar sejenak dan sesaat, Sayyidina Umar mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, al-an la anta ahabbu ilayya min nafsi." Wahai Rasulullah, sekarang ini kamu lebih saya cintai berbandingkan kepada diri saya sendiri. Kata baginda Rasulullah, "Al-ana ya Umar." Sekarang baru sempurna wahai Umar. Berbicara tentang kecintaan kepada Rasulullah yang ingin melebihi daripada kesederhanaan kalau dibandingkan dengan kecintaan kita kepada sesiapapun juga. Al-Imam Al-Bukhari ada meriwayatkan beberapa gambar kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan al-jidh', pohon korma yang sudah dipotong bahagian bawahnya itu, bukan akarnya, di atas tanah atau batang pohon korma yang paling bawah itu diletakkan di masjid Nabi untuk Nabi bersandar ketika Nabi menyampaikan khutbah. Maka satu hari dicadangkan kepada baginda Rasulullah untuk dibuatkan mimbar supaya Nabi mudah menyampaikan khutbah. Maka dipersetujui oleh Nabi. Dan setelah mimbar itu siap dibuat, maka Nabi menaiki mimbar. Di saat Nabi menyampaikan khutbah di atas mimbar,
terdengar suara rintihan dan tangisan. Yang awalnya suara itu rendah, namun semakin lama semakin meninggi sehingga mengeras, sehingga mengganggu konsentrasi para sahabat ketika mendengarkan Nabi menyampaikan khutbahnya. Para sahabat menoleh ke kanan dan ke kiri, datang dari mana tangisan itu? Ternyata didapati tangisan itu datang daripada batang pohon korma yang awalnya menjadi sandaran Nabi ketika menyampaikan khutbah. Batang pokok itulah yang menangis. Yang menarik daripada cerita ini adalah tangisan itu bahasa perasaan, tangisan itu bahasa emosi. Yang menangis itu adalah makhluk yang punya perasaan. Seperti kita, kalau kehilangan orang disayang kita menangis, atau apapun saja yang menyentuh emosi kita, maka kita akan menangis. Terkadang ada orang menangis karena sedih, terkadang ada orang menangis karena gembira. Walhasil ada tangisan yang itu sentuhan kepada perasaan dan juga hati nurani kita. Tapi yang menarik pada hadis ini adalah batang pohon tadi menangis. Bukan dilihat kesan air mata pada batang itu karena batang itu tidak punya mata, tapi suara tangisan yang diperdengarkan oleh Allah kepada sahabat yang hadir waktu itu. Dan ini bahagian daripada mukjizat yang ditunjukkan oleh Allah supaya kita belajar bagaimana mencintai Nabi dengan kita mendengar cerita kalau pohon saja itu menangis karena cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi turun dari mimbarnya mendekati pohon itu. Dalam satu riwayat seakan-akan menenangkan bayi yang sedang menangis yang ditenangkan oleh ibunya, dimina bubukkan istilahnya lah. Itu pohon ditenangkan oleh Nabi sampai berhenti tangisan daripada nada suara tangisan yang tinggi semakin meredah sampailah tenang. Umpama seorang ibu yang menenangkan bayinya yang sedang menangis. Boleh kita bayangkan bagaimana Nabi SAW itu menenangkan kepada pohon. Hadirin, pohon batang kayu dihampiri oleh Nabi karena menangis, mengatakan kepada Rasulullah SAW yang dulunya itu batang pohon menjadi sandaran dan sentuhan Nabi kalau berkhutbah. Ketika Nabi naik mimbar, rasa jauh dengan Nabi itu menyebabkan sedihnya itu batang pohon korma, bukan manusia, bukan yang diberi hati nurani seperti kita, bukan ada akal seperti kita, tapi ingin diberitahu oleh Allah, hai manusia, hai yang punya akal, hai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keistimewaan yang tidak ada pada makhluk yang lain. Hai manusia yang kami utus kepada kamu Nabi yang saya kasihi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi kepada Nabi Muhammad SAW. Kamu belajar itu daripada pohon yang tidak punya akal seperti kamu, tidak punya perasaan seperti kamu, tidak semulia seperti kamu, punya perasaan kepada orang ini Nabi yang saya utus kepada kamu. Masa kamu tidak bisa punya perasaan seperti pohon itu? Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kalau Nabi tidak turun dari tidak turun daripada mimbarnya untuk menenangkan pohon itu pohon akan menangis sampai hari kiamat karena rindu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pohon itu berjauhan dengan Nabi, dia menangis, direspon, dilayan oleh Nabi, dihibur oleh Nabi kesedihannya sampai pohon itu tenang. Kira-kira kalau yang rindu itu umatnya bagaimana? Kalau yang menangis itu untuk jumpa dengan Nabi itu umatnya bagaimana? Kira-kira direspon atau tidak? Wallahi miliun 100% itu akan direspon oleh Nabi SAW. Yang perlu adalah kita mempererat hubungan kita dengan Nabi SAW. Jangan sampai kalah kepada pohon. Kata Sayyidina Hasan Al-Basri mengatakan, wahai muslimin, pohon itu rindu kepada Nabi dan sedih ketika berpisah.
untuk umatnya. Kalau dipikirkan tadi yang diingati oleh Nabi itu umatnya. Sebelum meninggal, Nabi itu mempunyai pesanan kepada umatnya. Dan pesanan itu ditinggalkan oleh Nabi supaya umatnya ini berpegang kepada pesanan tersebut untuk mendekatkan umat ini dengan nabinya kalau berpegang dengan pesanannya. Apa yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat? Adakah Nabi meninggalkan harta? Tidak. Adakah Nabi meninggalkan rumah untuk diwarisi oleh umatnya? Tidak. Adakah Nabi meninggalkan apapun juga yang biasa ditinggalkan oleh orang kalau meninggal dunia? Tentunya tidak. Yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ilmu. Nahnu ma'asyiral anbiya la nuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathu al-ilma. Kami para nabi tidak meninggalkan dinar ataupun dirham, tetapi yang kami tinggalkan adalah ilmu. Dan Nabi menyebutkan siapa ahli warisnya. Kalau para anbiya itu tidak mewariskan dinar atau dirham, tapi yang diwarisi ilmu, ahli warisnya siapa? Pewarisnya Nabi, warisannya ilmu. Penerima warisannya siapa? Kan dalam hukum faraid itu kalau ada al-muwarris, ada iris, ada waris. Ada yang mewariskan, ada warisannya, ada yang menerima warisan. Kalau dalam ilmu faraid, warisan harta itu kepada orang-orang yang dekat dengan orang yang meninggal dunia. Tapi warisan Nabi ini tunggal satu, yaitu ilmu. Ahli warisnya tak disebutkan oleh Nabi siapa namanya, tapi disebutkan oleh Nabi siapa yang mau. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzil wafir. Yang mau mengambil warisan saya ini, maka dia telah mengambil bahagian kedudukan yang terbaik. Di sini Nabi membuka warisannya. Kalau Nabi buka kepada siapa saja, kira-kira warisannya itu terbatas atau dia juga luar biasa juga? Kalau ahli warisnya banyak, tentunya warisannya lebih banyak. Nabi ingin meninggalkan warisan untuk umatnya adalah ilmu. Siapa di antara umat ini yang bersedia menerima warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak mengabaikan ilmu? Hadirin hadirat. Tahukah di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, menyimpan segala-gala ciptaan Allah yang ada, yang dapat dilihat oleh mata, atau difahami oleh akal, atau dapat disentuh oleh tangan, semuanya mengandungi ilmu. Tidak ada ciptaan Allah yang tidak mempunyai rahasia ilmu. Hanya tidak semua orang berilmu yang kenal kepada Allah. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allaha 'ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allah yang menciptakan langit 7 lapis, 7 tingkat. Bumi pun juga demikian. Agar supaya kamu wahai manusia tahu kalau Allah Maha berkuasa dan Allah meliputi segala ciptaannya itu dengan ilmu. Tidak ada ciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan disimpan rahasia ilmu pada ciptaannya. Tapi manusia kadang-kadang memahami ilmu tapi tidak memahami siapa yang memberi ilmu, sehingga tidak semuanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu ini penting untuk menjadi panduan kepada setiap mukmin agar supaya dia dapat mengambil bahagian daripada warisan tunggal Nabi Muhammad SAW. Ilmu ini akan memberi manfaat kepada orang yang berilmu atau yang belajar ilmu bila manfaat ilmu itu dapat dikongsi oleh orang lain. Tapi ilmu itu tidak bermanfaat kalau tidak dimanfaatkan oleh diri sendiri, apalagi dimanfaatkan oleh orang lain. Tahukah di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala berfirman mengenai satu binatang yang punya satu ilmu.
tapi diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena manfaat ilmu binatang ini memberi manfaat kepada orang lain. Binatang kalau punya ilmu itu bermanfaat bagi orang lain, binatangnya terpuji. Binatang, hewan kalau punya ilmu, apalagi kalau manusia. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika Nabi Sulaiman membariskan semua tentara-tentaranya, lalu katanya, "Mani la aral hudhuda am kana minal ghaibin." Saya tak kelihatan burung hudhud, kemana dia pergi? Perhatiannya Nabi Sulaiman ini kepada tentaranya, kalau ada yang gak hadir, itu dia tahu. Artinya orang itu kalau menjadi ketua kepada bawahan mesti memperhatikan hadirnya tepat waktu atau tidak. Ustaz kepada muridnya, ketua kepada bawahannya, memastikan supaya itu tanggung jawab ketua kepada bawahannya, memastikan mereka itu buat yang sebetul-betulnya dan tanggung jawab atas tugasan yang diberi kepadanya. Nabi Sulaiman membariskan tentara-tentaranya, yang tidak hadir burung hudhud, burung kecil. Katanya, aku tidak nampak burung hudhud, kemana dia pergi? Kenapa dia gaib? La u'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Saya akan hukum dia dengan hukuman yang berat, atau saya akan sembelih dia, atau dia datang kepada saya membawa sebab kenapa tidak hadir. Jadi kalau ada orang yang mesti hadir dalam satu upacara dan diabsen, itu bahagia daripada tanda perhatian orang yang mengabsen. Kalau tidak hadir, mungkin dihukum. Hukumannya berbeda, tergantung kesalahannya apa. Kecuali kalau dia ada surat MC. Nabi Sulaiman mengatakan oleh Nabi Sultani, mungkin atau dia datang dengan sebab yang munasabah. Kemudian tidak lama daripada itu datang burung hudhud. Ketemu dengan Nabi Sulaiman, katanya, "Ahaqqu ma lam tuhid bih wa ji'tuka min sab'in bi naba'in yaqin." Nabi Allah, saya datang dengan membawa informasi yang kamu tidak tahu. Saya datang dari negeri Sabah dengan berita yang meyakinkan. Siapa yang berbicara? Burung hudhud. Nabi Sulaiman diajarkan oleh Allah paham bahasa burung. Nabi Sulaiman mengatakan, Allah diberitahu oleh burung hudhud, ini burung hudhud jadi informan. Jadi ilmunya burung hudhud informan, indah. Saya ada berita, informasi yang kamu tidak tahu. Diberitahu kepada Sulaiman, Nabi Allah, kamu tidak tahu informasi yang saya tahu. Diplomasi punya bahasa, sebelum dihukum dia beritahu dulu, saya ada info yang kamu tidak tahu. Ditunjukkan kelebihannya pada informasi yang tidak ada pada Nabi Sulaiman. Saya datang dari negeri Sabah dengan yakin, dengan berita yang meyakinkan. Baru diberitahu, saya datang dari negeri Sabah. Saya melihat ada satu masyarakat dipimpin oleh seorang perempuan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beritanya burung hudhud kepada Nabi Sulaiman. Ilmu yang ada pada burung hudhud, informasi. Kita belajar daripada ayat ini bagaimana kita berinteraksi dengan informasi. Di zaman IT, di zaman AI, di zaman macam-macam kemajuan teknologi yang kita melihat sebahagiannya pada acara yang tadi ditampilkan dalam acara tadi, gambar dan adanya suara yang menarik perhatian kita semua. Bahagian daripada wasilah, perantara, sarana di dalam berdakwah, media sosial. Kita perlu belajar daripada burung hudhud untuk kita berinteraksi dengan informasi. Ini zaman kita beli handphone, zaman kita terima informasi. Bagaimana kita menyikapi informasi? Burung hudhud bawa info kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengatakan, "Sanandur asodakta an kunta minal kadibin." Hai burung hudhud, saya kena tengok dulu, saya kena pastikan kamu ini membawa berita yang betul atau kamu membawa berita yang dusta.
dusta. Yang namanya informasi itu burung hudhud tidak punya pilihan seperti manusia untuk menipu ataupun tidak menipu. Burung hudhud ini lurus. Dia tidak ada hawa nafsu seperti manusia, boleh yang sana, boleh tipu sana. Burung hudhud pembicaraannya lurus. Tapi Nabi Sulaiman ingin mengajarkan kepada kita, kalau kita terima informasi, dipastikan dulu informasi itu betul atau tidak. Burung hudhud saja yang sudah kabarnya pasti betul, Nabi Sulaiman mengatakan, sanandur, saya mau lihat dulu kamu ini betul atau kamu dusta. Hati-hati dengan informasi yang sampai ke handphone Anda. Hati-hati dengan informasi yang Anda terima melalui Facebook ataupun IG ataupun yang lain-lainnya. Jangan mudah menjadi korban. Jangan sampai kita tidak mengambil ibrah daripada cerita burung hudhud. Ketika membawa berita, dipastikan dulu oleh Nabi Sulaiman berita itu betul atau tidak. Idhab kita lihat bawa saya punya surat ini dan lemparkan surat saya ini kepada ratu yang kamu lihat tadi menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kamu tunggu di situ. Lihat mereka setelah membaca surat saya, apa yang mereka bicarakan, lepas itu beritahu kepada saya. Burung hudhud terbang lagi daripada Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kepada saudara kita di Palestina. Diberikan kemenangan oleh Allah. Dibinasakan musuh mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbang daripada Palestina pergi ke Sabah di Yaman. Ini kan burung hudhud baru sampai tadi. Baru sampai daripada, kan awalnya daripada Sabah, daripada Palestina pergi ke Sabah. Bawa berita kalau di situ ada orang yang sembah selain Allah dipimpin oleh seorang perempuan. Bawa beritanya kembali ke Palestina, diberitahu kepada Nabi Sulaiman. Berlakulah dialog antara Nabi Sulaiman dan burung hudhud. Kemudian kata Nabi Sulaiman, ambil surat saya ini, bawa kembali ke sana, lemparkan surat saya ini, dan tunggu di sana apa mereka hasilkan daripada perbincangan mereka setelah membaca surat saya. Kembali lagi burung hudhud pergi ke Sabah di Yaman untuk menyampaikan suratnya Nabi Sulaiman. Burung hudhud itu bukan manusia yang mau berdakwah, yang punya mulut, tapi dia punya sayap. Dan dia punya minqar untuk makan daripada rezekinya Allah. Dan Sulaiman juga mengangkat satu karung makanan untuk dibawa oleh burung hudhud. Apa bekalannya burung hudhud untuk bawa itu surat? Selain daripada kakinya untuk pegang itu surat dan mulutnya dan sayapnya. Lapar sudah tempat minum jalan terus. Kalau Anda tidak boleh menyampaikan ilmu kepada orang, jadilah seperti burung hudhud yang menjadi wasilah ilmu itu sampai. Kalau bukan menjadi orang alim menyampaikan ilmu, jadilah orang yang menjadi wasilah kepada orang alim menyampaikan ilmu. Supaya kita belajar daripada burung hudhud. Burung hudhud bukan merupakan mic untuk ceramah. Punya sayap. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya luar biasa untuk menyampaikan risalahnya Nabi Sulaiman. Dia tahu dirinya bukan nabi, itu tugas Nabi Sulaiman. Oleh sebab itu dia terbang jauh-jauh dan beritahu, saya ada info yang kamu tidak tahu, itu tugas kamu untuk menyampaikan risalah Allah kepada mereka. Itu sebab Nabi Sulaiman tulis surat dan burung hudhud dipergunakan sekali lagi karena informasi itu datang daripada burung hudhud. Maka burung itulah juga yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman membawa suratnya. Sehingga dengan surat disampaikan oleh burung hudhud dilemparkan di situ, Ratu Balqis terima itu surat, dibaca, meeting. Pertemuan mendadak dipanggil semua. Saya terima surat daripada Sulaiman dan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Burung hudhud di atas bawah. Ada tempat yang masih burung hudhud. Mendengarkan Ratu Balqis bicara dengan menteri-menterinya, semua burung hudhud. Apa hasil mereka pembicaraan? Selesai meeting, terbang lagi pergi ke Palestina. Kasih tahu kepada Nabi Sulaiman kalau mereka sudah meeting dan bagi tahu begini, bagi tahu. Mereka akan menghantarkan hadiah kepada kamu. Hasil meeting Ratu Balqis dengan menteri-menterinya
Yang menyampaikan itu burung hudhud kepada Nabi Sulaiman. Tak ada Jibril itu hantarkan kepada Nabi Sulaiman bagi kita. Kenapa dihantarkan burung hudhud? Supaya kita belajar. Kalau kita tidak boleh berdakwah dengan menurunkan keterbatasan ilmu, jadilah kita menjadi seperti hudhud yang menjadi sebab ilmu itu sampai. Mau dengan supirnya, mau dengan sediakan TV-nya, speakernya, mikrofonnya, membersihkannya, apa saja. Hakikatnya bukan kita melihat kita bersihkan karpet, tapi ini membersihkan tempat yang ada majelis ilmu, ada dakwah, ada tabligh. Wahakadha kita mengambil ilmu dan hikmah daripada bagaimana seekor makhluk yang bernama burung hudhud berjaya menjadi wasilah Islamnya satu negara yang dipimpin oleh Ratu Balqis. Hadirin hadirat, ini ilmu warisan tunggal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akhiri majelis ini dengan satu ilmu yang penting diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu cinta. Alimu auladakum salatan khisal. Ajarkan kepada anak kamu 3 hal. Tanggung jawab orang tua, tanggung jawab guru, tanggung jawab pendidik kepada generasi. Anak-anak kita menjadi ancaman media sosial. Anak-anak kita menjadi korban informasi yang tidak betul. Kalau mereka dibiarkan hanya bergantung dengan informasi yang pancaroba, mereka akan rosak akhlaknya. Mereka akan hilang hala tuju perjalanan ibadahnya kepada ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terombang-ambing dengan dahsyatnya macam-macam informasi yang tidak membangun kepribadian, tidak membangun iman, tidak membangun akhlak. Yang banyak merusak dibandingkan membangun. Alimu auladakum salatan khisal. Ajarkan kepada anak kamu 3 perkara. 3 hal. Yang pertama, hubbun nabiyyikum. Cinta Nabi kamu. Wa hubbu ahli baiti. Cinta ahli keluarganya. Wa tilawatul Quran. Dan ajarkan kepada mereka Al-Quran. Apa maksud cinta diajarkan? Ilmu namanya ilmu cinta Nabi dan ilmu cinta ahli keluarga Nabi. Ilmu Quran tajwid, ilmu Quran makhrajul huruf, ilmu Quran memahami maksud makna pemahaman yang Allah simpan terlalu luas ilmu di dalam Al-Quranul Karim. Kalau dikatakan ajarkan kepada kamu Quran, sudah merangkumi cinta Nabi, sudah merangkumi cinta ahli keluarga Nabi dan semua ilmu ada dalam Al-Quranul Karim. Ar-Rahman 'allamal Quran. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, 'allamal Quran, mengajarkan ilmu dalam Quran, yakni semua ilmu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. Ma farratna fil kitabi min syai'. Aku tidak tinggalkan dalam Quran sedikit pun. Semua ilmu ada dalam Quran, hanya tidak banyak orang yang memahami keseluruhan makna dalam Al-Quran karena memang Allah simpan keluasan ilmu Al-Quran tidak boleh dipahami oleh setiap orang, melainkan semakin bertambah ilmu, semakin orang mengkaji, semakin didapati luasnya ilmu yang disimpan oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi secara khusus Nabi ini selain mengajarkan, selain memberitahukan, ajarkan kepada anak-anak Al-Quran, Qurannya di akhir. Kan Quran itu di awal. Dengan Quran kita belajar cara cinta Nabi, dengan Quran kita belajar cinta kepada orang-orang saleh. Tapi kenapa diawalkan cinta Nabinya, kemudian cinta ahli keluarganya, kemudian Qurannya di akhir? Hakikatnya Quran itu adalah yang ada di awal. Quran itu adalah Nabi. Quran itu adalah intipati tunjuk ajar syariat Nabi SAW. Kalau Quran itu adalah wahyunya Allah yang bertulis, Nabi itu wahyunya Allah yang bergerak, yang menerjemahkan Al-Quranul Karim. Didahulukannya cinta Nabi, didahulukannya cinta ahli keluarga Nabi, kemudian Al-Quran supaya kita belajar bahwasanya untuk memahami Al-Quran melalui Nabi. Jika tidak ada Nabi melalui kepada pewaris Nabi daripada keluarganya dan orang-orang yang menjadi pewaris ilmu dan Muhammad SAW untuk memahami Al-Quranul Karim, diselakan awalnya dulu Quran yang bergerak dulu. Bagaimana kita akan mengkaji Quran daripada kepribadian Nabi kalau kita tidak mencintai
SAW. Hadirin hadirat, ajarkan kepada anak-anak kita, bentengi anak-anak kita dengan mengajarkan kepada mereka cinta kepada baginda Rasulullah SAW, sirahnya, maulidnya, salawatnya kepada Nabi, menghayati ketika bersalawat kepada Nabi bukan hanya salawat di mulut sahaja, mengingati siapa insan itu yang disampaikan oleh Syekh Kiai Haji Mufti Nasihi tentang bagaimana kita memahami tentang kepribadian baginda Rasulullah, fisikalnya, apatah lagi tentang akhlaknya. Sebagai penutup saya akhiri dengan satu kisah yang ini menggambarkan bagaimana anak-anak yang berhasil dididik cinta kepada Nabi sampai anak itu sendiri yang usia 15-16 tahun bersedia untuk mengorbankan nyawanya masa mudanya untuk Nabi Muhammad SAW. Seorang bernama saudara namanya Mu'ad dan Mu'awwidh hadir dalam perang Badar bersama dengan baginda Rasulullah. Di tengah didampingi oleh Abdurrahman bin Auf. Mu'ad sebelah kanan, Abdurrahman bin Auf di tengah, Mu'awwidh sebelah kiri. Kemudian kita berhadapan dengan musuh. Mu'ad panggil kepada Abdurrahman, paman, ya am. Di antara musuh itu yang mana satu yang namanya Abu Jahal. Abdurrahman bin Auf awalnya ketika dia berdiri melihat kanan sebelah kanan anak-anak, sebelah kiri anak-anak. Allah, andailah sebelah kanan orang yang gagah perkasa, sebelah kiri gagah perkasa, supaya paling tidak kalau maju berhadapan dengan musuh ada kanan kiri back-backlah, karena dua orang yang kuat. Tapi ini anak kecil, sebelah pun anak kecil, saya terpaksa jaga dua orang ini. Kata Abdurrahman bin Auf. Mu'ad panggil, paman, ya am. Di antara mereka itu yang namanya Abu Jahal yang mana? Abu Jahal ini orang yang badan besar. Kata Abdurrahman bin Auf mengatakan, kenapa kamu mencari Abu Jahal? Dan saya hari ini ahid Rabbi, saya berjanji kepada Allah, hari ini kalau bukan saya yang gugur, dia yang gugur. Dan kata Abdurrahman bin Auf, kenapa kamu cari kepada dia? Kata Mu'ad, jangan kuat-kuat kamu beritahu kepada saya, nanti adik saya tahu dulu, dia dulu yang pergi sebelum saya. Saya mendengar dia selalu menyakiti Rasulullah. Kata Mu'ad, kira-kira belajar di sekolah rendah mana itu anak itu? Mungkin sudah masuk SMP, umurnya 15 tahun ke atas. Sekolah mana yang mendidik anak itu sampai mengorbankan dirinya untuk membela Nabi, mau melawan kepada orang gagah perkasa seperti Abu Jahal? Tak lama dari itu Mu'awwidh panggilan yang sama dengan Mu'ad. Paman, itu yang di sebelah sana yang namanya Abu Jahal, yang mana satu? Katanya, kenapa kamu cari Abu Jahal? Katanya, kamu bilang kuat-kuat, nanti saudara saya, abang saya kuat. Mu'ad dia pergi dulu sebelum saya. Aku mendengar dia selalu menyakiti Rasulullah SAW. Itu Mu'ad dan Mu'awwidh yang hari-hari mendidik adalah orang tuanya. Hari-hari dibawa untuk mengenali Rasulullah dan sayang kepada Rasulullah SAW. Kesan pendidikan kecintaan kepada Nabi di rumah melahirkan dua orang yang namanya Mu'ad dan Mu'awwidh. Hakikatnya bukan nama, tapi hasil pendidikan pembentukan kriteria di rumah kalau orang tua menjalankan tugas dalam mendidik anak-anak. Kita boleh adakan Mu'ad dan Mu'awwidh di rumah kita, bukan namanya, tetapi kepribadiannya, dengan cara mendidik kepada anak-anak kita sebagaimana orang tua Mu'ad dan Mu'awwidh mendidik kepada mereka. Kata Abdurrahman bin Auf, saya setelah mendengar bahwa orang itu mencari Abu Jahal, saya rasa saya orang paling aman, sebab yang dicari adalah orang yang paling gagah dalam kekuatannya, yaitu Abu Jahal. Saat mula dalam perang, Abdurrahman bin Auf nampak kepada Abu Jahal, katanya, hada yadukuma, dan ini adalah orang yang kamu cari. Katanya, kedua-duanya meluncur kepada Abu Jahal umpama seekor singa yang memangsa kepada mangsanya, satu daripada kanan, satu daripada kiri, roboh Abu Jahal daripada kudanya. Tahu apa yang berlaku kepada dua orang Mu'ad dan Mu'awwidh setelah berjaya merobohkan Abu Jahal? Dia pergi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada kata, ya Rasulullah, saya dah bunuh Abu Jahal, orang yang menyakiti kamu, orang yang memusuhi kepada kamu, orang. Kata baginda Rasul, kata Mu'awwidh, berebut, ya Rasulullah, saya yang bunuh kepada dia, berebut dua-duanya, mau menunjukkan kepada Nabi hasil
SAW seakan-akan hadir dalam perang hanya mencari yang jahat. Wallahu jahat itu bukan punya hutang kepada bapaknya, bukan punya hutang kepada mereka. Mereka terdidik cinta kepada Nabi sehingga akan lawan siapa saja yang menyakiti kepada Nabi. Kata baginda Rasulullah, Arya ini sayyidukum, tunjukkan pada kamu berdua, tunjukkan padanya Mu'awiyah kesandaran. Kata Mu'awiyah pun ada kesandaran, khilafuma, kamu berdua sudah membunuh kepada Abu Jahal. Gembira mereka berdua dapat diakui oleh baginda Rasulullah SAW. Bangkitkan semangat pendidikan anak-anak di rumah dengan kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW untuk membentengi mereka daripada informasi yang merosakkan kepribadian dan akhlak mereka. Kita berada di Universitas Samudra yang ini adalah merupakan bahagian daripada tempat mencari ilmu. Carilah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah. Carilah ilmu yang membawa kita makin mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ilmu yang tidak membawa kita kenal kepada Allah tak ada manfaat pada ilmu. Hatta ilmu itu ilmu engineering, hatta ilmu manajemen, hatta itu ilmu ekonomi, hatta ilmu ekologi, ilmu apapun juga, karena semua ilmu datangnya daripada yang maha berilmu, yang maha membagikan ilmu. Wa ahata bi kulli syai'in ilma. Allah menyimpan di dalam makhluknya segala sesuatu, ada ilmu di dalamnya. Mudah-mudahan universitas ini adalah menjadi tempat ilmu yang dipelajari oleh mahasiswa dan mahasiswi yang makin mengenalkan mereka kepada Allah. Apapun bidang ilmu yang mereka kaji, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati, membimbing dan memberi kekuatan kepada rektor Universitas Samudra, Profesor Dr. Insinyur Hamdani, diberikan oleh Allah kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah membimbing universitas ini untuk melahirkan anak-anak mahasiswa dan mahasiswi yang menghayati dengan ilmu itu untuk makin dekat kepada Allah dan mengenali perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua guru-guru yang mengajar di universitas ini diberikan oleh Allah hidayah dan taufik, diberikan oleh Allah ganjaran muallim yang mengajarkan kepada murid-muridnya ilmu yang bermanfaat, ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan mereka yang hadir di sini diberikan oleh Allah Subhanahu taufik dan juga rahmah. Para asatidzah, para ulama yang hadir, Kiai Haji Mufti Ahmad Nasyihin, Dr. Abi Zahrul yang datang dari Parasamalanga, dan semua yang hadir, Habib Fahmi As-Segaf, Habib Ali bin Hasan Al-Attas, dan juga semua para habaib, dan juga para asatidzah, para tuan guru. Mohon maaf tak dapat sebut nama masing-masing tanpa mengurangkan rasa hormat dan ta'zim kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan majelis malam hari ini adalah majelis untuk kita menerima warisan tunggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan semangat belajar di majelis taklim yang ada di mana saja di Aceh ini, dan juga di Indonesia, di Sumatera secara umumnya, dan di Indonesia secara umumnya, dan juga khususnya majelis taklim Ahbabul Habib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang membimbing, yang istiqamah hadir, diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah, ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah, ilmu yang melahirkan semangat istiqamah dalam ketaatan, ilmu yang melahirkan cinta dan sentiasa haus untuk mendapatkan ilmu, ilmu yang melahirkan istiqamah dalam meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Para ulama yang hadir memberikan sehat wal afiat, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang hadir di sini diberikan oleh Allah ilmu atau orang-orang berkhidmat dengan ilmu seperti burung hudhud. Birahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas kelewatan yang sudah terlalu panjang. Assalamualaikum. Halo guys, tolong subscribe channel saya ya.